TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Setelah capek-capek kita tadi habis lihat kandangnya di Panser, kandangnya Cak Jo, sudah ngelihat Ramon juga secara live. Alhamdulillah saya juga keturutan, saya belum pernah lihat Ramon secara real, secara live. Sekarang sudah lihat, puas rasanya, apalagi bisa nonton si Ramon. Sekarang saya mau ngobrol lebih intens dengan Cak Jo. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman semuanya, peternak-peternak Indonesia yang sedang atau yang sudah atau yang lagi baru memulai. Semoga menjadi ilmu baru dan bermanfaat. Harapan saya seperti itu. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Kalau suka di subscribe, kalau nggak suka nggak usah di subscribe juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga supaya bisa ngikutin Jenderal Tani terus. Ini saya assalamualaikum untuk kedua kali pencitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Cak Jo, ini Iya. sesi santai kita, sesi santai, ngobrol, ngopi, ngudut. Mas Arjun nggak ngudut. Kita ada bintang tamu juga kedua teman-teman. Beliau nggak pernah in frame. Untuk teman-teman yang sering lihat Sahabat Sapi, videonya Ramon yang selalu up, ya beliau lah orangnya. Man behind Sahabat Sapi. Namanya, perkenalan dulu Mas. Assalamualaikum, nama saya Arjun. Saya dari channel Sahabat Sapi. Sebenarnya ini bingung saya ini pertama kali masuk Inframe ya. Dipaksa sama Mas Amin ini. Nggak apa-apa ya, yang penting nanti kan penonton-penonton Sahabat Sapi jadi biar tahu oh Mas Arjun ini seperti apa orangnya. Jadi perdana dia tayang, dia ada in frame di channel Jenderal Tani dan di kandang Panser. Oke, langsung aja kita langsung tanya-tanya ke Cak Jo. Nanti mungkin saya bisa dibantu Mas. Oh iya. Kita ngobrol dengan Cak Jo. Kita serang lah pokoknya Cak Jo ini. Kita serang dengan Kayak main bola ya, Mas Ali. Iya dong. Oh. Cak Jo, ini saya mau nanya paling dasar dulu. Cak Jo mulai main kambing itu mulai kapan? Saya mulai kambing 2002. Itu maksudnya jenengan sudah memang mau usaha atau masih menyukai atau seperti apa? Awal mula saya yang suka anak saya awal mula. Terus lama kelamaan istri saya juga suka seperti itu. Awalnya ulang tahun pertama anak saya minta embi gitu, saya belikan waktu itu. Jempe. Dengan modal waktu 2002 2.300.000. 2002 2 juta ini lumayan loh. Nah, waktu itu saya sama istri saya uang segitu suruh beli sepeda motor grand buat ngomong anak. Nah, saya belikan kambing waktu itu juga marah-marah si istri saya. Lama kelamaan bisa berkembang, alhamdulillah. Akhirnya istri saya sampai sekarang suka banget sama kambing. Tambah mensupport Supportnya luar biasa. Dan pada waktu itu kambing apa? Kambing waktu itu kambing Jawaran. Jawaran beli niat untuk belikan anak lah. Terus bisa berkembang, saya 2004 mulai terpengaruh dengan jenis PE atau bisa dikatakan kambing utal. Itu mulai 2004. Sudah masuk ke grade seni? Belum, saya mulai masuk grade seni 2006. Waktu itu beli arimbi dari Sleman. Umur 2 bulan waktu itu dengan harga 11 juta. Itu tahun 2006.
2006 11 juta. 11 juta. Heeh. Sampai Lalu? tetangga bilang, kamu beli kambing 11 juta, mending ditambah 1 juta dapat sapi udah bunting. Saya nggak suka kok. Nah, waktu itu saya selalu diajak sama tangga-tangga, awakmu nggak pernah ke sawah, nggak pernah ngarit, nggak bakalan jadi pelihara kambing. Ya dari situlah saya mulai kambing. Jadi malah justru Cak Jo ada bahasa-bahasa seperti itu malah termotivasi. Malah ingin itu justru membuktikan. cambuk bagi saya. Nggak diambil hati kan? Enggak. Malah jadi motivasi. Kalau Cak Jo ini apa emang mulai dari keluarganya, mbah-mbahnya, turunan-turunan, istilahnya beliau memang sudah melihara kambing atau? Enggak. Bapak dan ibu saya memang dulu punya warung sate kambing. Nah, terus waktu itu saya sudah besar, sekarang sudah tidak jualan, terus saya nggak ada kegiatan barusan merawat kambing. Saya teruskan. Sebelum merawat kambing, basicnya apa? Mungkin backgroundnya kerja di mana atau apa? Ya itu membantu orang tua jualan sate di Pasar Gambar, Itu di mana? Di Blitar. di Blitar Pasar Gambar. Dari sini 3 kilo. Sampai memutuskan untuk istilahnya pengen melihara kambing, itu posisi sudah nggak jualan. Wah, udah tidak jualan. Jualan. Mm-mm. Berarti memang itu umur berapa ya Cak Jo pada waktu itu? Saya mulai kelas 6 SD itu bis Bantu. bekerja, buleng kambing sama ngiris juga bakar sate. Kelas 6 SD sudah bisa boleh. Bener. Masya Allah. Alhamdulillah ya sekarang yus tidak terlalu full bagi saya kerjaan, kan cuma merawat kambing berapa ya? Sekitar 40. Dan kambing ini benar-benar sekarang jadi pokok ya. Pokok. Jadi pokok untuk keluarga. Bener. Dan yang pertanyaan saya ini, kenapa Mas Arjun diam aja? Mas Arjun tanya dong. Mas Arjun tanya dong. Mas Arjun tanya dong. Diam aja dia. Mungkin masa Arjun belum minum kopi. Ah iya, kopinya dulu. Atau mau kasih premix tes grow, kopinya juga enggak apa-apa, bisa. Monggo mungkin Mas Arjun ada yang mau ditanyakan. Dulu Pak Jo beli Honda, mau buat beli Honda Grand yang 2 juta berapa? 2.300.000. Saya masih ingat nih. Kalau sekarang berarti udah tak lihat tadi Honda apa tadi di depan udah ada kan? Enggak tahu itu udah. Itu loh Mas. Dulu Jangan Mas, kita nggak di endorse soalnya sama Honda. Oh enggak. intinya itu Bercanda. dulu kan uang mau bawa Iya. beli Honda Grand, ibaratnya itu ya Pak Jo, disimpan dulu keinginannya, diternak itu loh Mas. Iya. Diternak. Motivasi sih. Sekarang ya amit ya Mas, kebanyakan lebih seneng ambil motor daripada melihara kambing. Betul. Daripada pelihara kambing, anak muda sekarang kan lebih seneng kredit motor. Nah Pak Jo ini kan dari dulu itu mau beli motor Grand itu malah dijual ternak. Saya buat beli kambing. Buat beli kambing. Sekarang hasilnya saya udah bisa Ya beli alhamdulillah. Grand. Lebih Terus lah. saya berjalan sampai 2008. Iya. 2008 mulai berkembang, saya waktu itu jual kambing 11 ekor. Terus saya belikan Cherry 95 Adi Putro, bulu kera juga. Ini pertanyaan. Apa kata tetangga yang setelah istilahnya memberi cambukan-cambukan seperti itu? Sekarang tambah tetanggai sempat tanya sama saya, kamu kok bisa jual kambing seharga segitu? Tekad kamu kok tinggi sampai bisa beli? Ya mohon maaf, kan paman nggak Iya, bisa beli motivasi. gede kan? Ya itu karena saya ingin menunjukkan jati diri saya. Masalahnya saya jujur aja ya, saya dari keluarga orang yang tidak punya gitu. Alhamdulillah saya merawat kambing etawa ya orang ketang gelidekan jelek-jelek saya bisa beli. Nah waktu 2008 saya jual 11 ekor, saya belikan Cherry Adi Putro. Waktu itu harga 47.500, saya masih ingat itu. 2008. 8 Dari kambing Mas. dari kambing. Itu kambing 11 kalau nggak salah. Nah, terus berjalan itu saya pakai Cherry hampir 15 tahun.
Nah, terus saya jual, saya ganti Innova 2005. Kambing lagi. Itu saya tambahkan dari hasil Jual kambing. kambing. Terus habis itu berjalan 8 bulan. Iya. Anak saya minta, ya mohon maaf, Iya. Mobilio. Mobilio minta yang matanya koconya taluk itu loh. Enggak yang bulat. Terus saya pikir-pikir. Akhirnya saya bilang sama anak saya bisa membelikan, cuman tambahan nih kita harus mengurangi dari induk. Akhirnya hanya saya saya waktu itu buang induk sebanyak 6. Jadi Mobilio satu. Masalahnya waktu saya jual Innova laku 105. Nah, mobil itu saya beli 165. Akhirnya saya terpaksa mengurangi induk yang sudah tua. Oh, jadi Innova ini dijual dulu, ditambah dengan induk 6. Jadi Mobilio. Alhamdulillah. Oke, ya menarik teman-teman. Motivasi buat saya pribadi khususnya. Istilahnya kita memang harus konsisten dengan apa yang kita yakini. Kurang lebih seperti itu. Terus aja selama ngerawat kambing, titik paling rendah yang pernah Cak Jo alamin itu seperti apa? Penjualannya Enggak, Enggak, maksudnya maksudnya? sampai Cak Jo sampai aku harus Hampir nyerah lah. hampir nyerah di kambing itu. Pernah enggak mengalami titik seperti itu? belum pernah sama sekali. Saya tetap semangat. Waktu dulu saya pernah tahun 2012 kalau nggak salah. Selama 1 bulan karena kambing saya kena penyakit waktu itu, saya kan kurang teliti. Dalam jangka 1 bulan kena 7 ekor mati. Oh, ini menjadi terendahnya ini. Nah, terus istri saya selalu menyupport saya, jangan putus asa, yang mati biar mati. Kalau sampai putus asa, otomatis kasihan yang masih hidup. Saya tetap bangkit, tetap semangat. Pada waktu itu taksiran kerugian sampai berapa? Ya kurang lebih kalau 120 ada. 120 juta. Itu. Itu ya respon istri kan tetap support pasti. Iya. Terus kalau pas keluarga tahu kan ya mungkin dikuat-kuatkan atau gimana untuk supaya lebih semangat lagi. Cak Jo menyikapi seperti itu, maksudnya dengan memperlihatkan kesedihan atau tetap selalu senyum? Enggak. Saya selalu tersenyum. Walaupun sudah ada musibah. Selalu tersenyum. Makanya saya ya mohon maaf. Dulu kan kambing saya mulai dari awal kan 3 ekor sampai segini. Ya enggak banyak, paling kapasitas sekitar 4 tetap saya kerjakan sendiri, nyombor sendiri. Nggak pakai anak Anda? Enggak, paling anak saya ngasih bersih itu depannya. Masya Allah. Kasih ramban sendiri. Ini berdua dengan Anak saya. anaknya jenengan berapa? Satu. Si Mbak Keke. Mbak Keke. Jadi anak beliau juga ternyata juga senang kambing teman-teman, dan apalagi ke Ramon. Dulu waktu kambing yang pertama kali beli itu memang kan niatnya mau belikan anak ya. Akhirnya alhamdulillah sampai Berkembang. Itu kambing kemana? Penjualan nih. Apakah laku? Oh ya udah atau habis. Masalahnya kan jangka hampir 20 tahun kok sampai sekarang. Yang dulu kan sudah habis. Enggak, maksud saya itu ujung terakhirnya kambing itu apakah dijual Ya atau dijual. Kan dulu Jawarandu, Mas. Jawarandu saya lepas, saya gantikan gitu. Masalahnya kalau kita merawat kambing Itawa khususnya itu kan kalau langsung, mohon maaf kalau seperti saya tidak mampu untuk membeli bibitnya. Dan lagi emang bibit kambing Itawa apalagi yang grade-grade-nya sudah menuju ke kontes kan lumayan. Itu. Jadi kalau menurut Cak Jo ini kalau kita main di kambing Etawa ini titik paling aman itu kita menjadi seperti apa? Pemain kontes kah atau breeder atau Kalau saya mending breeding. Masalahnya kontes sih kadang gini loh ya.
yang namanya kontes, nggak mungkin kambing jelek dibawa di lapangan kan betul. gitu. Tentunya kambing sudah diseleksi. Kalau kambing sudah diseleksi sama peternak, ya mohon maaf harganya kan melambung. Kalau saya tetap berusaha bikin sendiri. Malah memproduksi kambing bagus. Memang saya dari awal, ya saya juga dulu pernah kontes, tapi sekarang saya sudah lah dari kontes. Sekarang saya fokusnya di breeding. Tapi menciptakan kambing. Itu mas dulu yang dari kambingnya apa? Yang Asoka. Asoka kan dari sini. Asoka kontes- juga Asoka dari sini. Iya. Asokanya Lereng Semeru. Punya, Iya, juara kecilnya di sini ya. Itu gimana ceritanya? Itu Itu beli? waktu itu Asoka juara 2 kali. Nah, di Tiga Pilar Jombang. Waktu itu saya ketemu Mas Yopi. Terus Mas Yopi bilang, ini kambingnya Cak Jo. Iya. Cak Jo rumahnya mana Blitar. Seandainya saya ambil di mana? Monggo. Tapi tolong kalau ingin langsung ke kandang. Akhirnya 1 minggu kemudian ke kandang. Nah, Asoka saya jual karena saya sudah ada pengganti sing namanya Panzer gitu. Oh, ya. Itu dijual ketika umur berapa, Sobat? Asoka saya jual sekitarnya umur 13 bulan. Terus di sana di rumah Mbak Yopi jangka 2 bulan atau 3 bulan buat breeding. Dan anaknya keluar Iya. beberapa. Alhamdulillah. Termasuk salah satu Alhamdulillah. kambing yang legenda ya mas. Iya. Asoka itu Asoka kan ya kayaknya juga baru beberapa bulan lalu ya yang istilahnya enggak ada umur. Asoka. Legenda lah. Mas Yopi baru ngambil kambing saya namanya Golden. Jangka 1 bulan Asoka meninggal. Oh, ambil lagi dari sini. Mas Yopi. Baru ambil Golden jangka 1 bulan Mas Yopi ngasih kabar. Mohon maaf Cak Jo. Loh, kenapa Mas Yop? Apa komando ada masalah? Asoka meninggal. Tapi kalau menurut Cak Jo untuk Mas Yopi dan Lereng Semeru kan jelasnya jenengan sudah mempercayai memberi Asoka kan merawat Asoka dengan penuh amanah gitu loh. Benar. Apalagi ngeluarin Lereng Semeru ini juga ngeluarin Itu peranakan Asoka. anak juara-juara Asoka. Apa ya? Ada punya ciri khas lah pokoknya anak Ciri khas Asoka ini. dipasung. Itu Dipasung. anaknya begitu. Bagus. Termasuk ini enggak Ratu Idola. Berarti itulah. Ratu Idola anak Asoka. Masya Allah itu Terus kayak yang di bawah Selamat itu, yang namanya Asoka. siapa itu? Itu juga anak Asoka. Lupa aku Masya Allah. Itu juga anak Asoka. Banyak anak Asoka banyak. Kambing-kambing yang legend dari kandang Panzer ini yang jenengan pernah keluarin itu apa aja? Selain Asoka? Golden dulu di bawah Mas Fauji Jember. Oh, ternyata Anda lagi ya tersangkanya. Terus sama Mas Fauji dikirim di NTB. Sekarang di NTB Golden. Masih ada? Masih ada. Kalau nggak salah Facebooknya Eko Sableng. Sekarang umurnya kira-kira? Yo sekitar 7 tahun, 7 tahun 8 tahun lah. Itu kan kembaran dari Balotelli. Ternyata itu mas ya. Kambing-kambing itu besar-besar pernah terlahir di sini. Pernah di sini ya? Pernah di sini. Gitu. Jadi beberapa kambing legend teman-teman seperti Balotelli, Asoka, siapa lagi? Golden, ada terus lagi? Satrio, Satria Merapi juga. Saya punya pejantan yang namanya Merapi. Karena itu keturunan dari Mbah Sambia Sleman, saya ambil sama anak saya dikasih nama Merapi. Karena apa? Dari bawahnya Lereng Semeru, Merapi. Dari Akhirnya dikasih nama Merapi.